Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Fani. Di pertemuan ini kita akan membahas materi baru tentang limit fungsi trigonometri. Nah, limit fungsi trigonometri ini akan dibahas pada dua pertemuan, yaitu pertemuan ini, pertemuan ketiga, dan pertemuan selanjutnya, pertemuan 4. Tujuan pembelajaran pertemuan 3 ini yaitu melalui pembelajaran ini, siswa mampu membuktikan kebenaran teorema limit fungsi trigonometri dengan baik. Nah, materi yang akan kita bahas itu ada dua. Yang pertama itu limit fungsi dan yang kedua itu rumus dasar limit trigonometri. Yang pertama, limit fungsi. Anak-anak bisa membacanya juga di PPT yang sudah ada di kelas online. Sebuah fungsi dikatakan memiliki nilai limit jika di antara limit kiri dan limit kanannya itu memiliki nilai yang sama. Sehingga jika limit kiri dan limit kanannya itu berbeda, maka nilai limitnya itu tidak ada. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rumus dasar trigonometri. Rumus dasar limit trigonometri ini dapat digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Nah, rumus dasar limit trigonometri ini ada 10. Anak-anak bisa membacanya di samping. Dari rumus dasar limit trigonometri yang ke-10 tadi, sekarang kita akan membuktikan kebenaran dari rumus dasar limit trigonometri. Berikut penjelasannya. Rumus dasar limit trigonometri yang pertama yang akan kita buktikan adalah limit x mendekati 0 untuk x per sin x sama dengan 1. Jika kita menggunakan metode substitusi, limit x mendekati 0 untuk x dibagi sin x itu hasilnya 0 per 0. Sehingga kita memerlukan strategi lain untuk membuktikannya. Silahkan anak-anak memperhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar lingkaran yang berpusat di titik O. Kita misalkan jari-jari lingkaran adalah R. OA adalah R dan OD adalah R. Selanjutnya kita perhatikan X. X adalah sudut AOB yang juga merupakan sudut dari COD. Nah, segitiga OAB adalah segitiga siku-siku dan segitiga OCD juga adalah siku-siku. Garis singgung D ini berpotongan dengan garis OA di C. Selanjutnya perhatikan segitiga OAB dan segitiga OCD. Yang pertama segitiga OAD. Kita ingat kembali bahwa sin adalah depan dibagi miring dan cos adalah samping dibagi miring. Sedangkan tan adalah depan dibagi samping. Sehingga sin x, jika kita perhatikan segitiga OAB, sin x adalah AB dibagi OA. Cos x adalah OB dibagi OA. Selanjutnya segitiga OCD. Tan x adalah CD dibagi OD. Nah, berdasarkan gambar ini, kita melihat bahwa segitiga OAB itu kurang dari juring OAD. Di mana juring OAD itu juga kurang dari atau sama dengan segitiga OCD. Ini kan terlihat dari gambar ya. Nah, kita ingat kembali segitiga, luas dari segitiga itu setengah alas kali tinggi. Sehingga luas segitiga OAB adalah setengah OB dibagi AB. Untuk luas juring OAD adalah X dibagi 2pi dikali pi dikali r kuadrat. Untuk luas segitiga OC adalah setengah OD dikali CD. Kita ingat kembali sin X, cos X, dan tan X yang sebelumnya kita telah tentukan dari segitiga OAB dan segitiga OCD. Kita substitusikan yang telah kita peroleh tadi.
sehingga menjadi setengah dikali R cos X dikali R sin X kurang dari atau sama dengan X per 2 pi dikali R kuadrat kurang dari atau sama dengan setengah R dikali R tan X. Lalu kita operasikan, diperoleh seperti ini. Nah, setelah itu semuanya kita kalikan dengan 2 menjadi cos X sin X kurang dari atau sama dengan X kurang dari atau sama dengan tan X. Dari sini kita sudah bisa memperoleh yang akan kita cari, yaitu limit X mendekati 0 untuk X dibagi sin X. Yang dari sini itu kita bagi dengan sin X semuanya, menjadi cos X sin X dibagi sin X kurang dari atau sama dengan X dibagi sin X kurang dari atau sama dengan tan X per sin X. Kita operasikan, ini kita translasi menjadi cos X yang tengah tetap. Lalu kita ingat tan adalah sin dibagi cos, sehingga ini menjadi 1 per cos X. Lalu semuanya ini kita buat limit X mendekati 0, sehingga ini menjadi limit X mendekati 0 untuk cos X itu adalah 1, dan yang tengah itu menjadi limit X mendekati 0 untuk X dibagi sin X, sedangkan limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X itu adalah 1. Sehingga kita peroleh limit X mendekati 0 untuk X dibagi sin X itu adalah sama dengan 1. Selanjutnya kita akan membuktikan limit X mendekati 0 untuk sin X per X sama dengan 1. Caranya hampir sama ketika kita membuktikan limit X mendekati 0 untuk X per sin X sama dengan 1. Nah, tadi kan anak-anak sudah lihat kan, tadi kita punya cos X kurang dari sama dengan X per sin X kurang dari sama dengan 1 per cos X. Nah, semuanya ini kita pangkatkan dengan negatif 1 sehingga menjadi 1 per cos X. Tandanya berubah menjadi lebih dari atau sama dengan sin X per X lebih dari atau sama dengan cos X. Nah, atau ini kan bisa juga kita tuliskan, kita balik penulisannya menjadi cos X kurang dari atau sama dengan sin X per X kurang dari atau sama dengan 1 per cos X. Nah, kita lakukan juga sama, kita limit semuanya ini. Nah, limit X mendekati 0 untuk cos X itu kan 1. Ini yang tengah menjadi limit X mendekati 0 untuk sin X per X. Sedangkan limit X mendekati 0 untuk 1 per cos X itu adalah 1. Sehingga diperoleh limit X mendekati 0 untuk sin X per X adalah 1. Nah, tadi kan Ibu baru membuktikan 2 rumus limit dasar trigonometri. Nah, rumus dasar limit trigonometri lainnya anak-anak dapat membuktikannya sendiri. Setelah menonton video ini, jangan lupa anak-anak untuk mengecek tugas dan jangan lupa untuk mengerjakannya. Terima kasih sudah menonton video ini.